Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Baik, saya Sri Asmayana. Kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi, prinsip pembelajaran dan asesmen dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Nah, apa sih hubungan kedua materi ini? Prinsip pembelajaran dan asesmen digunakan sebagai dasar acuan dalam merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif, yaitu dengan cara merumuskan tujuan pembelajaran dan merancang alur tujuan pembelajaran sesuai tahap perkembangan peserta didik. Kemudian merancang asesmen awal untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran yang merujuk pada tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik. Prinsip pembelajaran dan asesmen yang selanjutnya digunakan dalam merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif dengan cara pendidik mendorong peserta didik untuk menentukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Kemudian pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Asesmen formatif untuk umpan balik pembelajaran, sementara asesmen sumatif untuk pelaporan hasil belajar. Prinsip pembelajaran dan asesmen selanjutnya digunakan dalam merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif, yaitu pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi. Kemudian pendidik merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Kemudian pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Prinsip pembelajaran dan asesmen selanjutnya dilakukan dengan pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Kemudian pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama beserta orang tua. Prinsip pembelajaran dan asesmen selanjutnya dilakukan dengan pendidik memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan kompetensi peserta didik sebagai warga dunia masa depan. Kemudian pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Poin penting, prinsip pembelajaran dan asesmen memuat tentang aturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Poin 1, prinsip pembelajaran dijadikan acuan untuk merancang perencanaan pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakter peserta didik, menggunakan metode dan yang beragam yang dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi dan memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter peserta didik. Poin 2, prinsip asesmen dijadikan acuan dalam merancang perencanaan asesmen pembelajaran yang efektif yang merujuk pada tujuan pembelajaran, menyediakan informasi holistik untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan belajar peserta didik sebagai bahan refleksi bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua, serta sebagai dasar dalam penentuan tindak lanjut pembelajaran. Baik, itu tadi pembahasan tentang prinsip pembelajaran dan asesmen dalam merancang perencanaan pembelajaran asesmen yang